Tahun 1955, di tengah luasnya Samudra Pasifik Selatan, sebuah kapal ditemukan mengapung dalam keadaan yang tidak biasa. Tidak ada asap dari cerobong, tidak ada suara mesin, tidak ada tanda kehidupan. Namun kapal itu tidak tenggelam. Namanya adalah MV Joyita. Dan yang membuatnya menjadi salah satu misteri laut paling membingungkan dalam sejarah adalah satu hal sederhana. Ketika ditemukan, tidak ada satupun manusia di atasnya. MV Joyita awalnya dibangun pada tahun 1931. Kapal ini dirancang cukup unik, bahkan disebut-sebut hampir mustahil untuk tenggelam sepenuhnya. Struktur lambungnya dipenuhi ruang kedap udara. Artinya, bahkan jika air masuk sekalipun, kapal seharusnya tetap mampu mengapung. Pada tanggal 3 Oktober 1955, Joyita berangkat dari Pelabuhan Apia, Samoa. Tujuannya adalah Kepulauan Tokelau. Di atas kapal terdapat 25 orang, gabungan antara awak kapal dan penumpang. Perjalanan itu seharusnya hanya memakan waktu sekitar 2 hari. Cuaca saat keberangkatan dilaporkan cukup baik. Tidak ada peringatan badai besar, tidak ada kondisi ekstrim. Namun, kapal itu tidak pernah sampai. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua juga sama. Pihak keluarga mulai khawatir, radio tidak merespon. Sinyal terakhir yang diketahui sangat minim dan tidak jelas. Pencarian pun dilakukan. Kapal-kapal dan pesawat dikerahkan untuk menyisir rute pelayaran Joyita. Namun hari demi hari berlalu tanpa hasil, seolah-olah kapal itu lenyap di telan lautan. Lebih dari 1 bulan kemudian, pada 10 November 1955, sebuah kapal dagang melihat sesuatu di kejauhan. Siluetnya sama di cakrawala, itu adalah Joyita. Namun saat didekati, suasananya terasa ganjil. Kapal itu miring ke sisi kiri, sebagian dek rusak, air masuk ke dalam lambung. Namun kapal itu tetap mengapung, dan ketika tim naik ke atasnya, tidak ada siapapun. Barang-barang pribadi masih ada, cangkir masih terletak di meja, peralatan medis ditemukan, meskipun beberapa di antaranya dilaporkan hilang. Radio komunikasi berada pada frekuensi darurat, tetapi kabel antenanya terputus. Logbook kapal yang seharusnya mencatat semua kejadian penting tidak ditemukan. Jam di dinding berhenti pada waktu tertentu. Sekoci penyelamat memang hilang. Namun yang membingungkan adalah kerusakan kapal tidak cukup parah untuk membuatnya tenggelam. Mengapa seluruh kru dan penumpang meninggalkan kapal yang masih mengapung? Beberapa teori mulai bermunculan. Teori pertama menyebutkan kemungkinan kebocoran serius yang menyebabkan kepanikan. Air yang masuk mungkin terlihat lebih mengancam daripada kenyataannya. Dalam ketakutan, kapten mungkin memerintahkan evakuasi. Namun jika itu benar, mengapa sekoci dan seluruh penumpang tidak pernah ditemukan? Samudra memang luas, namun biasanya akan ada jejak. Teori lain mengarah pada kemungkinan gangguan teknis. Diketahui salah satu mesin mengalami kerusakan. Pompa air juga tidak berfungsi optimal. Mungkin kru merasa kapal tidak lagi aman. Namun sekali lagi, Joyita dirancang agar tetap mengapung bahkan dalam kondisi rusak parah. Fakta bahwa kapal itu ditemukan masih terapung justru menambah tanda tanya. Ada pula spekulasi tentang kemungkinan tindakan kriminal. Apakah terjadi perampokan? Namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan besar. Barang berharga tidak sepenuhnya hilang, dan tidak ada bukti jelas adanya serangan. Semua teori seolah memiliki celah. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan segalanya. Yang paling misterius adalah tidak satupun dari 25 orang di atas MV Joyita pernah ditemukan. Tidak ada jasad, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan. Seakan-akan mereka menghilang di antara ombak dan cakrawala. Bayangkan berada di tengah laut luas, langit abu-abu, angin berhembus pelan. Sebuah kapal tua terlihat mengapung tanpa suara, kosong, sunyi, seolah waktu berhenti di atasnya. MV Joyita akhirnya diperbaiki dan kembali beroperasi beberapa tahun setelah kejadian. Namun misterinya tetap tidak terpecahkan. Dan hingga hari ini, apa yang sebenarnya terjadi pada malam-malam terakhir di atas kapal itu masih menjadi rahasia lautan. Karena mungkin tidak semua kisah yang hilang di samudera ditakdirkan untuk ditemukan kembali.